Masih di Breaking News TV One bersama saya Zinedine Duhan, dan saat ini saya sudah turun dari perahu karet tadi Merika Korpol Airut Bahar Kampolri di tepat di depan posko sementara yang digunakan, yaitu ini di kantor logistik dan peralatan dari BNPIB. Memang terpantau ini seluruh perahu yang datang setelah melakukan proses evakuasi langsung berbalik arah, langsung mempersiapkan perahu karet yang akan digunakan untuk terus ke dalam, karena memang informasi terakhir yang kami dapatkan sebelumnya ini di dalam yang baru dievakuasi baru berjumlah 50% dari 5.000 KK yang terdampak. Artinya perkiraan untuk ada di dalam ini sendiri untuk warga sendiri ada sekitar 13 hingga 15.000, artinya baru sekitar 6.500 hingga 7.000 warga yang berhasil dievakuasi keluar oleh tim SAR gabungan ini, baik dari TNI, Polri maupun juga dari BNPB yang hadir untuk melakukan proses evakuasi. Dan di sini juga terpantau warga masih banyak yang menunggu. Warga-warga yang berada di sini ini bukan hanya sekedar melihat situasi saja, namun juga melaporkan bahwa di dalam sebetulnya masih ada anggota keluarganya yang terjebak di lantai 2. Tadi kami sempat mengikuti proses evakuasi, dan jika dapat saya gambarkan kepada Anda, di dalam sendiri ini situasinya cukup rumit karena kita berada di lantai 2, kita juga harus berhadapan dengan kabel-kabel tiang listrik yang berada di dalam. Nah, saya akan mencoba untuk berbincang ini bersama Pak Asari, ini selaku camat dari Jati Asih, seperti itu. Pak, hingga sejauh ini sebetulnya sudah berapa banyak warga yang berhasil dievakuasi? Sejak jam 6 pagi estimasi kami sekitar 500 orang sudah dievakuasi. Kemudian memang kita punya satu posko BNPB, tetapi beberapa orang menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga pada saatnya beberapa orang tertinggal sekitar 200 orang. Sekitar 200 orang masih berada di dalam. Betul. Untuk kakaknya sendiri, betul Pak, di dalam ada sekitar 5.000 kakak yang terdampak? Betul, untuk kakaknya 1.700, untuk warganya sekitar 5.600. Yang benar adalah 1.700 kakak dengan 5.600 jiwa. Betul. Untuk laporan sendiri, apakah di dalam ada yang melaporkan dalam kondisi sakit atau seperti itu Pak? Seperti apa? Untuk posisi sakit, balita, lansia, ibu hamil itu menjadi prioritas utama penyelamatan. Sejak pagi tadi memang kita prioritaskan yang utama, sehingga prinsip dasarnya yang di dalam itu memang untuk orang-orang yang mungkin di umur-umur produktif ya. Mungkin masih banyak yang juga tertinggal di dalam seperti itu. Nah, ini kan kita sudah berada di posko Pak. Ini untuk supply sendiri baik dari aspek kesehatan lalu makanan seperti itu. Karena tadi kami sempat ke dalam dan banyak sekali warga yang mengeluhkan mereka sejak malam tadi tidak memiliki makanan, tidak sahur, bahkan jadi tidak berpuasa seperti itu. Nah, apakah sudah disediakan juga di sini Pak untuk logistik seperti itu? Oke, siap. Untuk makanan dalam hal ini mungkin nasi itu akan siap di jam 2, mohon maaf. Tetapi memang untuk makanan ringan, mohon maaf, standby di posko yang ada. Jadi ketika sudah terevakuasi, insya Allah sudah tersedia makanan, susu, air mineral, dan segala macamnya. Dari 500 warga yang sudah dievakuasi ini adakah jumlah beberapa orang warga yang sakit seperti itu terlapor dalam kondisi yang tidak baik? Posisi sakit memang ada beberapa, ada sekitar yang saya perhatikan tadi mungkin lansia, kemudian ada juga beberapa yang memang dalam kondisi sakit, dan saat ini petugas dari Puskesmas Jati Asih standby untuk memastikan bahwa penanganan kesehatannya berjalan baik. Ini salah satunya Pak ya, ini harus menggunakan kursi roda seperti itu, dan juga disediakan bagi yang sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Nah, untuk fasilitas kesehatannya ada apa lagi Pak kalau boleh tahu? Ya, sementara memang hanya Puskesmas saja, tetapi dipastikan bahwa Puskesmasnya pun kolaborasi. Kami punya 4 Puskesmas yang berkoordinasi, sehingga pada saatnya insya Allah tenaga kesehatannya tidak kurang. Oke, baik. Terima kasih Pak Azari selaku Camat Jati Asih. Nah, itu dia informasi yang kami dapatkan bahwa memang saat ini masih ada sekitar 200 hingga 500 warga yang berada di dalam belum sempat evakuasi, namun untuk lansia sendiri memang diprioritaskan, dan di dalam mayoritas sekarang yang berada adalah umur-umur produktif. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari Pondok Gede Permai. Saya kembalikan ke studio Rendra. Baik, terima kasih Zinedine Duhan, informasinya langsung dari Pondok Gede Permai Bekasi. Ternyata ada 5.000 warga yang terdampak banjir luapan sungai.